Selamat malam, Yang Mulia Biku Sangga, Yang Luhur Samadar Atas Silani, yang terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara Sedama yang berbahagia, Namo Buddhaya, Soti Hotu. Semoga kebahagiaan ada pada kita semua. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang sudah join melalui Zoom maupun YouTube channel Dhamma Meta channel dan Dhamma Televisi pada Dhamma Sakaca Online malam hari ini, edisi meditasi online season ketiga, meditasi episode ke-14, yaitu bersama Biku Pembimbing Biku Titanyano Mahatera. Bapak Ibu, Dhamma Sakaca pada malam hari ini diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Meta Jember dan Wihara Dhamma Harja Banyuwangi. Tentunya merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua. Kita bisa bertemu kembali dengan guru pembimbing kita yang luar biasa pada malam hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara dan petunjuk partisipan pada malam hari ini. Petunjuk partisipan. Dilanjut dengan pembacaan Dhammapada, nama Karapata, profil singkat narasumber, pengantar meditasi, latihan meditasi, dilanjut dengan dokumentasi, tanya jawab, patidana, nama Karapata, informasi atau pengumuman, dan penutup. Petunjuk partisipan. Partisipan posisi on kamera dan mix dalam keadaan mute atau off. Acara berlangsung kurang lebih selama 120 menit. Partisipan dipersilakan untuk memilih posisi duduk yang sesuai. Dilanjut dengan pengantar meditasi dan latihan meditasi oleh guru pembimbing dalam durasi kurang lebih 45 menit dan acara tanya jawab dalam durasi 45 menit. Kemudian partisipan dipersilakan bertanya pada saat sesi tanya jawab dengan cara raise hand atau menulis di kolom chat. Disampaikan kepada operator pertanyaan. Kemudian partisipan hanya diperbolehkan mengajukan satu pertanyaan dengan menyebutkan nama dan asal kota dengan pertanyaan singkat dan jelas sesuai dengan topik materi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita mendengarkan lantunan Dhammapada oleh Saudari Anggun yang akan dilanjutkan dengan nama Karapata. Kepada Saudari Anggun, disilakan. Iya, baik. Disampaikan terima kasih kepada moderator. Dhammapada Magga Waggo Syair 282. Yoga Jayati Buri Ayoga Puri Sangkahayo Etang Tueta Patahang Nyatwa Bahwa Yawi Bahwa Yaca Tatahatanang Niweseya Yatahabu Ripawadhati, yang artinya sesungguhnya dari meditasi akan timbul kebijaksanaan. Tanpa meditasi, kebijaksanaan akan pudar. Setelah mengetahui kedua jalan bagi perkembangan dan kemerosotan batin, hendaklah
orang melatih diri sehingga kebijaksanaannya berkembang. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik. Selanjutnya saya akan membacakan nama Karapata. Mohon izin kepada Bante. Baiklah, marilah kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan kita di depan dada. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakahato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Anggun yang sudah membacakan Dhammapada dan memimpin Namakara. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan membacakan profil singkat dari pembimbing meditasi kita pada malam hari ini. Pembimbing meditasi kita pada malam hari ini ya adalah Biku Titayano Mahatera, Bante penabisan Biku atau Upasampada, nama penabis Titayano, tempat penabisan Wat Boworen West, Vihara, Bangkok, Thailand. Tanggal penabisan pada 4 Juli 1999 pukul 09.23 WIB. Nama penabis atau Upajaya Prapuagama. Nama guru penabis atau Kamawacarya Tan Chaukun Prawidurdhamma Bon. Baik Bapak Ibu saudara Dhamma yang berbahagia, saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti latihan meditasi pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan menyapa Bante terlebih dahulu. Selamat malam Bante Wandami, Namo Buddhaya. Ya, selamat malam semuanya. Semoga Bante dalam keadaan sehat. Ya. Baik Bante, selanjutnya silahkan Bante untuk memberikan sedikit pengantar meditasi, kemudian dilanjut dengan latihan meditasi. Monggo Bante, silakan. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Dalam 4 sesi pertemuan sebelumnya, kita sudah sekilas ya membahas tentang latihan Satipatthana, yaitu Kaya Nupassana, yaitu mengamati apa yang terjadi pada jasmani, itu termasuk Anapanasati, lalu Wedana Nupassana, mengamati perasaan, kemudian yang ketiga adalah mengamati apa yang terjadi di dalam batin, kemudian yang keempat adalah Dhamma Nupassana. Itu secara sekilas. Ya. Kemudian pada malam ini kita akan membahas tentang sejumlah kendala yang mungkin akan dihadapi oleh sejumlah meditator dalam latihan meditasi mereka. Jadi salah satu rintangan dalam latihan meditasi adalah ini, motivasi yang kurang, sehingga seringkali ini malas untuk berlatih secara berkala, maksudnya itu secara rutin begitu. Ya, jadi itu yang
kira-kira merupakan salah satu rintangan yang dihadapi. Bagaimana cara mengatasinya adalah bahwa di dalam Buddha Dhamma kita diajarin tentang ada sejenis perenungan yang bisa menimbulkan apa yang disebut sebagai samvega citta. Samvega citta itu biasanya disebut sebagai sense of urgency, samvega, ya. Seolah-olah itu batin kita itu diaduk-aduk, ya, atau menggugah, ya, batin kita itu digugah, ya. Jadi biasanya itu perenungan yang dilakukan itu adalah dengan melakukan perenungan terhadap penderitaan, ya, penderitaan di saat ini, penderitaan di masa lalu maupun penderitaan yang di masa yang akan datang. Jadi bahwa itu juga termasuk bahwa saat ini saya hidupnya lumayan baik. Ya, saya hidup cukup bahagia secara relatif. Ya, saya tidak tahu kapan kebahagiaan saya ini berlangsung, bertahan berapa lama, dan bisa jadi nanti suatu saat nanti saya akan mengalami penderitaan yang hebat sehingga nanti saya sulit untuk berlatih meditasi. Termasuk entah kapan saya akan meninggal. Ya. Jadi bisa jadi nanti minggu depannya saya akan mengalami kematian atau minggu depan saya akan mengalami sakit yang hebat, ya, sehingga waktu itu sulit untuk meditasi. Nah, waktu kita mulai sadar, mulai menyesal, ya, nanti biasanya itu sudah agak terlambat. Sehingga ya mumpung saat ini saya masih sehat, ya, masih mampu duduk bersila untuk bermeditasi, ya. Nah, sekaranglah saatnya untuk berlatih meditasi. Dengan melakukan perenungan seperti itu, ya, seseorang akan termotivasi untuk berlatih meditasi. Ya, saat ini saya masih sehat, lalu nanti ya karena hukum anicca, ya, kesehatan saya belum tentu bisa bertahan terus, ya, badan saya belum tentu bisa sehat terus, ya, sehingga ya sekarang mumpung masih sehat, ya, maka inilah saatnya untuk berlatih meditasi. Kira-kira itu yang dilakukan saat kita ini agak malas untuk menjalani latihan meditasi. Ya, itu cara yang kita gunakan. Ya, melakukan perenungan terhadap penderitaan, tentang kematian dan lain sebagainya. Ya, sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu kita. Kita tidak menyia-nyiakan hidup kita tidak menyia-nyiakan kesempatan terlahir sebagai manusia ini, kita tidak menyia-nyiakan terlahir dengan badan yang cukup lengkap ini, ya, organ yang cukup lengkap dan cukup sehat, ya. Itu yang dilakukan. Kemudian rintangan yang berikut lagi yang kadang juga dihadapi oleh sejumlah yogi atau orang yang berlatih meditasi adalah ini, ngantuk. Ya, ngantuk. Jadi kalau misalnya muncul ngantuk, ya, kita bisa mencoba untuk melakukan apa yang dinasihatkan oleh Sang Buddha kepada Bante Moggallana, ya, yaitu pertama-tama
adalah kita mencoba untuk meningkatkan sati, lalu memperkuat persepsi dan tekad. Ya, memperkuat sati, ya, memperkuat juga persepsi. Apa maksudnya? Biasanya itu kalau kita ngantuk, biasanya itu objeknya itu terlepas dari batin kita, ya, dan objeknya itu menjadi kabur. Nah, jadi pada saat muncul ngantuk, ya, misalnya contohnya, ya, kita membaca buku, lalu kita ngantuk, lalu biasanya itu ya bacaan kita, tulisan dari buku yang kita baca itu menjadi kabur atau terlepas dari pencerapan dari batin kita. Nah, jadi supaya kita mau lanjut membaca buku, ya, supaya kita bisa lanjut membaca bukunya, supaya bisa kita lanjut meditasinya, apa yang kita lakukan? Yaitu kita biasanya itu membelalakkan mata kita. Tujuannya itu supaya tulisan yang semula kabur itu menjadi jelas kembali. Artinya, ya, persepsi dari tulisan yang semula kabur itu kita perkuat kembali, itu sehingga menjadi jelas kembali. Persepsi terhadap tulisannya itu menjadi jelas kembali. Demikian pula, ya, pada saat kita berlatih meditasi, objeknya, misalnya napasnya yang semula kabur, semula terlepas dari ini kita, nah, kita tangkap kembali, kita perkuat kembali persepsi terhadap napas itu. Ya. Dan memang ya seringkali dikatakan di dalam Atthakatha atau dalam Visuddhimagga dikatakan bahwa untuk mengatasi tinamida atau ngantuk itu caranya adalah witaka yang mampu mengatasi mengatasi ngantuk itu. Ya, jadi witaka itu adalah kita menangkap kembali objeknya, ya, bisa dengan cara menyebutkan kata, ya, menyebutkan kata sehingga mengarahkan batin kita itu ke objeknya, ya, ya, misalnya waktu ngantuk napas, misalnya udah mulai muncul ngantuk, ya, kita mulai menyebut dalam batin kita, ya, napas masuk keluar, masuk keluar. Nah, tujuannya itu untuk mengarahkan batin kita itu ke objek yang sebelumnya itu terlepas dari tangkapan batin kita. Ya, itu cara pertama yang disebutkan oleh Sang Buddha. Ya, kemudian ya tentu saja itu juga memerlukan suatu memperkuat tekad kita. Ya, adithana kita, ya, membuat diri kita itu menjadi semangat kembali, ya. Kemudian kalau itu tidak mampu mengatasi ngantuk, maka kita boleh menggunakan cara yang kedua, ya, yaitu renungkan dhamma yang pernah dipelajari. Berarti pada saat itu memang kita sudah, misalnya awalnya kita meditasinya itu anapanasati, berarti pada saat itu ya untuk sementara kita tidak melakukan anapanasati, tapi kita melakukan perenungan dhamma yang pernah kita pelajari. Ya. Kemudian kalau ini pun, ya, berarti pada saat itu kita mulai melakukan sejenis perenungan. Kemudian kalau ini tidak mampu mengatasi ngantuk, maka boleh kita melantunkan dhamma secara rinci. Ya, misalnya, ya, kita bisa membaca Karaniya Metta Sutta, Manggala Sutta, dan lain sebagainya. Nah, ini kembali lagi bahwa kita untuk sementara tidak bermeditasi lagi. Kita melakukan sejenis perenungan dengan membaca misalnya sutta-sutta atau
parita, ya. Kemudian kalau itu juga tidak mampu mengatasi ngantuk, maka kita boleh ya menggosok-gosok ya telinga kita, lalu kita menepuk-nepuk badan kita ya sehingga kita menjadi lebih segar ya. Kalau itu pun tidak mampu mengatasi ngantuk, maka ya kita boleh bangkit dari meditasi kita, lalu kita pergi membilas mata kita dengan air, lalu melihat pemandangan di kejauhan, ya, termasuk bintang-bintang di langit kalau itu malam hari, ya. Kalau itu pun tidak mampu mengatasi ngantuk, maka kita coba duduk kembali, ya, atau boleh juga sambil berdiri, ya, sambil berdiri atau duduk kembali untuk melakukan sejenis visualisasi terhadap cahaya. Ya, caranya adalah misalnya kita lihat lampu dulu, lalu kita mengingat cahaya lampu tersebut, ya, lalu kita menutup mata, lalu kita membayangkan terus cahaya lampu itu. Ya, kalau itu tetap tidak mampu mengatasi ngantuk, ya, maka coba kita lakukan meditasi jalan saja. Tidak usah duduk lagi, tidak usah duduk meditasi, kita lakukan meditasi jalan, ya, dengan penuh sati. Kemudian kalau dengan cara demikian masih belum mampu untuk mengatasi ngantuk, maka boleh kita berbaring dalam postur singa dengan penuh sati dan mematok waktu. Apa yang dimasukkan dengan postur singa? Yaitu dengan bagian kanan kita berada di sisi bagian kanan badan kita itu berada di bagian bawah, lalu kita tidur ya dengan sambil sambil bagian sisi kanan itu di bagian bawah ya berbaring ya, bukan tertelentang ya. Itu adalah cara yang dinasihati oleh Sang Buddha kepada Bhante Moggallana. Ya, itu bisa ditemukan dalam salah satu sutta di Anguttara Nikaya yang disebut Paccalaya-mana Sutta. Ya, itu ada di Anguttara Nikaya. Jadi kemudian ada juga yang mengatakan, jadi untuk mengatasi ngantuk itu bisa juga, misalnya kalau mulai ngantuk, kita boleh buka mata, ya, boleh buka mata sambil tetap memperhatikan napas. Memang pada saat kita buka mata itu godaannya banyak, karena buka mata sehingga dari sudut mata ada suatu gerakan, biasanya kita cenderung untuk melihatnya. Ya, itu mengganggu konsentrasi. Kemudian kalau cara yang lain lagi, ya, selain buka mata juga bisa sambil meditasi sambil berdiri. Ya, tapi kalau misalnya ngantuk sekali, waktu kita berdiri, ya boleh sambil memegang sesuatu atau boleh sambil menyentuh dinding. Ya. Supaya kalau sangat ngantuk dan sampai tertidur, kita tidak terjatuh. Ya, jadi kemudian cara yang lain lagi adalah ini, kita mengamati proses ngantuk itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita awalnya kita mulai ngantuk, sudah sampai tertidur sejenak, lalu kita terbangun, biasanya itu akan ada gelombang ngantuk yang kedua.
Nah, oleh karena itu pada saat itu kita sudah mulai was-was, kita sudah mulai waspada dan kita amati. Ya, amati waktu itu memang tidak meditasi dulu, jadi kita amati ngantuk itu sendiri. Jadi kita mengamati seolah-olah kita sebagai penyelidik yang menyelidiki tentang ngantuk itu sendiri. Kita mengamati proses ngantuknya, lalu kita mengenali tanda-tanda ngantuk itu. Biasanya itu begitu kita sudah mengenali tanda-tanda ngantuk, ya, maka semakin awal kita mengenali, kita menyadari munculnya tanda-tanda ngantuk itu, akan semakin besar keberhasilan kita untuk mengatasi ngantuk. Ya, tapi ya kembali lagi seperti yang dinasihatkan oleh Sang Buddha, kalau misalnya memang kita sudah menggunakan berbagai cara, tapi masih ngantuk juga, ya udah lakukan saja meditasi jalan. Ya, itu tentang rintangan pada saat kita berlatih meditasi, yaitu ngantuk. Ya, selama kita belum mengatasi apa yang disebut sebagai 5 niwarana, panca niwarana atau 5 rintangan batin, maka kita tetap akan mengalami ngantuk ya, dalam latihan meditasi. Kemudian tadi juga ada disinggung tentang meditasi jalan. Oke, nanti kalau ada waktu kita akan bercerita tentang meditasi jalan itu. Kemudian rintangan yang lain lagi yang akan dihadapi pada saat kita berlatih meditasi adalah kaki itu, terutama kaki sakit. Ada juga yang punggungnya merasa sakit. Nah, secara umum kalau misalnya muncul sakit, ya ada sejumlah guru meditasi menganjurkan untuk tidak langsung mengubah posisi kaki kita. Karena ada sejumlah yogi atau ada sejumlah orang yang berlatih meditasi, pada saat kakinya sakit, dia langsung mengubah posisi. Karena dengan demikian, rasa sakit di kakinya itu bisa mereda, ya, atau bahkan bisa hilang. Ya. Tapi ada sebagian guru meditasi menganjurkan, wah itu merupakan kesempatan untuk berlatih untuk bagaimana menghadapi sakit itu sendiri. Karena dikatakan bahwa biasanya orang-orang pada saat menghadapi meninggal menjelang ajal itu mereka mengalami kesakitan secara jasmani. Ya. Nah, jadi kita tahu bahwa orang yang menjelang meninggal itu kalau misalnya muncul kesakitan, itu pasti akan muncul juga domanasa. Ya, dukkha sama domanasa itu saudara kembar. Nah, jadi kalau muncul sakit secara fisik dan batin kita itu belum terlatih, sehingga juga pasti akan muncul juga menderita secara batin. Nah, kalau muncul menderita secara batin juga akan muncul domanasa atau kebencian, ya, atau penolakan. Dan dikatakan bahwa orang yang meninggal dengan kondisi batin yang diliputi oleh domanasa, ya dikatakan itu akan terlahir di alam yang tidak baik. Oleh karena itu, ya kita sejak awal, ya sebelum mampu meditasi kita itu mampu menghasilkan piti dengan sukha, ya kita belajar dulu bagaimana menghadapi sakit itu sehingga tidak begitu memunculkan domanasa, kebencian dalam batin kita. Jadi oleh karena itu, ya sejak awal, ya waktu berlatih meditasi kita sudah belajar untuk menghadapi sakit itu sendiri. Jadi oleh karena itu, kalau muncul sakit, ya pada saat kita sedang berlatih meditasi, itulah kesempatannya. Nah, bagaimana caranya untuk menghadapi sakit itu? Jadi yang pertama adalah bahwa pertama-tama ya
kita jangan dulu mengubah posisi. Ya. Kemudian kalau misalnya sakitnya itu belum begitu hebat, kita tetap kembali ke objek napas, ke objek semula. Tapi kalau misalnya sakitnya itu sudah sakitnya itu sangat menghebat, sehingga perhatian kita itu selalu tertuju ke tempat yang sakit, maka pada saat itu kita boleh ya kita mulai tidak memperhatikan objek kita. Ya, boleh kita pertama-tama mengamati batin kita, reaksi dari batin kita terhadap sakit itu. Yang pertama adalah kita mengecek apakah batin saya menolak sakit itu atau tidak. Jadi harus kita cek dulu ya, kalau menolak ya kita terima. Kita seolah-olah merasa pasrah terhadap munculnya sakit itu. Salah satu tanda-tanda bahwa kita menolak sakit itu adalah kita mengunci badan kita. Ya, biasanya misalnya kalau sakitnya itu muncul di kaki bagian kanan misalnya, ya, karena mengunci badan sehingga kita cenderung itu untuk condong ke bagian kanan, condong ke arah kanan. Ya, jadi kita memeriksa dulu apakah kita kita menolak sakit itu atau tidak. Ya, kalau menolak usahakan terima. Itu langkah pertama. Ya, dan itu termasuk kalau mengunci badan, ya badannya dirilekskan. Ya. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua adalah pada saat itu muncul juga keinginan yang kuat untuk mengubah posisi atau keinginan yang kuat untuk berhenti meditasi. Dalam kehidupan sehari-hari, ya biasanya itu kita agak sulit untuk menyadari keinginan-keinginan yang muncul. Nah, tapi pada saat muncul rasa sakit, biasanya itu keinginan, terutama keinginan untuk mengubah posisi, keinginan untuk berhenti meditasi, itu sangat kuat. Nah, itu merupakan kesempatan bagi kita untuk mengamati yang namanya keinginan itu. Ya, dan ya, jadi untuk sementara memang kita tidak mengamati objek semula, jadi kita hanya mengamati keinginan yang muncul di dalam batin. Ya, itu adalah cara yang kedua untuk menghadapi sakit. Kemudian cara yang lain lagi adalah kita mengamati perasaan kita. Ya, perasaan menderita. Perasaan menderita, ya, dalam Buddhisme ada dua macam perasaan, ya, khusus untuk yang menderita. Perasaan menderita secara fisik dan perasaan menderita secara batin. Nah, jadi pada saat itu kita tidak mengamati perasaan menderita secara fisik. Berarti kita tidak mengamati tempat yang sakit. Ya, misalnya kaki sakit, kita tidak mengamati kakinya. Tapi yang kita lihat adalah yang kita amati adalah perasaan menderita yang ada di dalam batin ini. Ya, perasaan menderita. Ya. Nah, perasaan menderita ini adalah domanassa. Oh ya, tadi sebelumnya sempat agak keliru, ya, saya mengatakan domanassa itu adalah kebencian, bukan, ya. Domanassa itu adalah penderitaan secara batin. Kebencian itu dosa, ya. Jadi domanassa sama dosa memang itu saudara kembar. Nah, jadi pada saat muncul sakit, ya, untuk batin yang belum terlatih, biasanya kita mengamati. Jadi biasanya itu muncul domanassa.
perasaan tidak nyaman secara batin. Nah, kita mengamati itu. Ya, dan memang bagi sejumlah orang, terutama bagi pemula, itu tidak mudah untuk melakukan pengamatan terhadap domanasa ini. Jadi oleh karena itu, ya caranya ya bagi pemula kalau mau mencoba berlatih dalam aspek ini, ya pertama-tama adalah kita sadari dulu tubuh kita secara keseluruhan. Kita sama mengamati dulu tubuh kita secara keseluruhan, kita rilekskan, ya. Kemudian, ya biasanya kalau kita mengamati tubuh secara keseluruhan, pasti sakit misalnya di kakinya, ya sakit di kaki itu juga pasti juga teramati. Ya, setelah kita sebentar menengok sakit yang ada di kaki, nah sekarang coba kita amati ya apa yang terjadi di dalam batin kita. Ya, amati pelan-pelan dengan rileks gitu. Nah, lama-lama bisa merasakan ya penderitaan yang ada di dalam batin itu. Jadi pertama-tama ya seluruh badan dirilekskan, lalu kita mengamati badan secara keseluruhan, lalu mengarahkan perhatian ke sakit di kaki, lalu setelah itu tinggalkan, lalu mengamati apa yang terjadi di dalam batin. Tetap ya perspektifnya itu ke seluruh badan. Lalu kita arahkan ke batin, ya. Nah, nanti pelan-pelan itu perasaan menderita itu bisa teramati. Ya, itu kira-kira yang bisa kita lakukan pada saat menghadapi misalnya sakit di kaki saat bermeditasi. Ya, kemudian kadang-kadang juga bisa muncul sakit di punggung. Ya, sakit di punggung. Nah, kalau muncul sakit di punggung, hal yang pertama yang kita perlu perhatikan adalah bahwa apakah saya duduknya itu sudah tegak atau tidak. Ya, jangan-jangan posisi duduk bersila saya itu saya bungkuk, ya, badan saya bungkuk misalnya. Nah, itu juga bisa menimbulkan rasa sakit di punggung. Jadi badannya itu ditegakkan dengan cara ya. Jadi biasanya itu alas duduk kita terutama di bagian bagian pinggul itu dibuat lebih tinggi. Itu adalah cara yang bisa kita gunakan untuk untuk menghadapi rasa sakit. Sekarang ya, oke, apalagi ya? Ya, saya pikir itu saja ya. Sebetulnya ya dalam berlatih meditasi biasanya itu kita ada menghadapi 5 rintangan batin, ya, yaitu keinginan untuk menikmati, untuk memenuhi nafsu indrawi kita, ya, untuk merasakan kenikmatan keindrawian, ya. Kemudian muncul niat jahat juga, lalu ngantuk, lalu kegelisahan, ya. Nah, kalau muncul kegelisahan, ya, jadi yang bisa kita lakukan? Jadi untuk sementara kita tidak mengamati objek meditasi kita, tapi untuk sementara kita tinggalkan dulu itu, lalu kita mengamati, kita menggunakan kegelisahan itu sendiri sebagai objek meditasi kita. Ini terutama pada saat kita sedang melakukan retret. Ya, jadi kita mengamati proses mengamati fenomena kegelisahan itu sendiri. Jadi kegelisahan itu pun itu bersifat anicca, dia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, kita mengamati perubahan intensitas dari kegelisahan itu.
Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian rintangan batin yang berikutnya adalah keraguan-raguan. Oke, saya pikir untuk apa? Untuk malam ini pembahasan tentang meditasi kita sampai di sini saja dulu. Ya, kita akan segera mulai memasuki latihan meditasi bersama. Pertama-tama kita akan melakukan dulu meditasi relaksasi. Ya, baik. Ya, kita mulai saja. Ya, yang lain ya. Persiapkan diri, ya. Kita duduk dengan rileks. Ya. Seluruh badan rileks, kendor. Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Ubun-ubun dirasakan rileks, kendor. Dahi dirasakan rileks, kendor. Muka dirasakan rileks, kendor. Bagian belakang kepala dirasakan rileks, kendor. Leher dirasakan rileks, kendor. Seluruh kepala dirasakan rileks, kendor, termasuk bagian geraham. Gigi hanya sedikit saling menyentuh, ya. Geraham rileks, ya, seluruh kepala rileks. Kedua pundak dirasakan rileks, kendor. Kedua tangan dirasakan rileks, kendor. Dada dirasakan rileks, kendor. Punggung dirasakan rileks, kendor. Perut dirasakan rileks, kendor. Pinggang dirasakan rileks, kendor. Pinggul dirasakan rileks, kendor. Paha dirasakan rileks, kendor. Lutut dirasakan rileks, kendor. Betis dirasakan rileks, kendor. Pergelangan kaki dirasakan rileks, kendor. Telapak kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh badan dirasakan rileks, kendor. Ubun-ubun dirasakan rileks, kendor.
Dahi dirasakan rileks, kendor. Muka dirasakan rileks, kendor. Bagian belakang kepala dirasakan rileks, kendor. Leher dirasakan rileks, kendor. Seluruh kepala dirasakan rileks, kendor. Termasuk geraham, rileks, kendor. Kedua pundak dirasakan rileks, kendor. Kedua tangan dirasakan rileks, kendor. Dada dirasakan rileks, kendor. Punggung dirasakan rileks, kendor. Perut dirasakan rileks, kendor. Pinggang dirasakan rileks, kendor. Pinggul dirasakan rileks, kendor. Paha dirasakan rileks, kendor. Lutut dirasakan rileks, kendor. Betis dirasakan rileks, kendor. Pergelangan kaki dirasakan rileks, kendor. Telapak kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh badan dirasakan rileks, kendor. Ubun-ubun dirasakan rileks, kendor. Dahi dirasakan rileks, kendor. Muka dirasakan rileks, kendor. Bagian belakang kepala dirasakan rileks, kendor. Leher dirasakan rileks, kendor. Seluruh kepala dirasakan rileks, kendor. Kedua pundak dirasakan rileks, kendor. Kedua tangan dirasakan rileks, kendor. Dada dirasakan rileks, kendor. Punggung dirasakan rileks, kendor. Perut dirasakan rileks, kendor. Pinggang dirasakan rileks, kendor. Pinggul dirasakan rileks, kendor.
Paha dirasakan rileks, kendor. Lutut dirasakan rileks, kendor. Betis dirasakan rileks, kendor. Pergelangan kaki dirasakan rileks, kendor. Telapak kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh badan dirasakan rileks, kendor. Seluruh badan dirasakan rileks, kendor. Seluruh badan dirasakan rileks, kendor. Sekarang perhatian ditujukan ke pengucapan kata-kata Buddho, Buddho di dalam hati. Ya, perhatian ditujukan ke pengucapan Buddho di dalam hati. Buddho, 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 Buddho. Silakan lanjutkan.
Ya, baik. Sekarang perhatian ditujukan ke keluar masuknya napas. Perhatian ditujukan ke keluar masuknya napas. Napas masuk disadari, napas keluar disadari.
Ya, baik. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke silakan bagi yang mau bertanya, partisipan yang mau bertanya langsung bisa raise hand atau pertanyaan bisa dikirim ke operator. Bagi partisipan yang di YouTube bisa ketik di kolom komentar. Oke, Bante, mungkin saya mau bertanya dulu. Biasanya kalau kan saya pakai timer, Bante, kalau meditasi pagi itu. Terus kenapa kalau kan saya setel ke 45 menit, kenapa 5 menit terakhir itu begitu sudah maksudnya tenang itu langsung bel bunyi. Kenapa bisa gitu ya? Langsung buyar gitu loh. Mungkin saran dari Bante gimana? Bagus tetap pakai timer atau jangan pakai timer? Kalau merasa itu terganggu, ya udah nggak usah pakai timer. Atau gini, timernya itu disetel pakai timer yang hanya bunyi, maksud itu hanya bunyi 1-3 kali saja. Jadi dia tidak bunyi terus. Jadi Berarti setelah itu per 15 menit bunyi gitu, Bante ya? Bukan. Jadi setelah 45 menit dia paling hanya teng 1 kali begitu. Anda paling tidak Anda tahu, lalu silakan. Kalau mau berhenti ya juga silakan. Maksud itu dia tidak bunyi terus sampai Anda harus menghentikan bunyinya itu. Itu kan mengganggu. Jadi kalau terserah Anda mau lanjut meditasi atau tidak. Dibiarkan saja begitu. Baik, Bante. Biasanya saya ngatur waktu 30 menit atau 45 menit. Jadi selesai meditasi pagi, terus ya aktivitas pagi gitu. Jadi saran dari Bante, bagusnya timerku ya, begitu. Maksudnya tetap lanjutin dan timernya cuma tank gitu, tapi kita lanjut. Oke, mungkin saya bisa. Soalnya kadang sayang sekali Bante, kayak maksudnya sudah tenang, terus bunyi alarm bunyi, terus saya harus off-kan. Ya. Kasih. Ini ada pertanyaan dari Supriyati Bante, Mandami Bante, Sukihoto, selamat malam Bante. Mohon penjelasannya beserta contohnya, kapan terjadi dan tahu adanya jeda nafas, interval nafas. Silakan Bante, terima kasih. Maksudnya kapan? Penjelasannya dan contohnya, kapan terjadi tahu adanya jeda nafas. Jadi mungkin breathe in, breathe out ya. Pertanyaan cukup singkat sih. Jadi dari Supriyati, kapan, mohon penjelasannya beserta contohnya, kapan terjadi dan tahu adanya jeda nafas, interval nafas. Mungkin breathe in, breathe out-nya Bante yang dimaksud. Iya. Biasanya itu ada jeda napas, itu waktu napas masuk, sebelum napas keluar biasanya itu ada sedikit ya jedanya. Itu tergantung orang juga. Jadi kadang jedanya itu hanya sebentar sekali, kadang agak lama. Kadang juga gini, ya. Waktu napas masuk, lalu beralihkan ke napas keluar. Nah, jadi waktu itu udara yang masuk itu agak sedikit, sehingga kadang sentuhannya itu juga tidak begitu terasa. Jadi itu memang bergantung pada kepekaan kita juga. Jadi kadang kalau berdasarkan sentuhan, itu kadang walaupun sebetulnya dia masih masuk, tapi karena ininya sudah tidak begitu kencang lagi, ya kan biasanya waktu mau belok begitu dia agak menjadi pelan begitu, ya agak pelan dulu lalu berhenti lalu keluar begitu. Nah waktu agak pelan masuk pelan, nah itu tidak begitu terasa sehingga kita rasakan itu ada jeda. Tidak ada sentuhan, sehingga kita merasakan itu jeda. Nah, waktu keluar pun awalnya juga belum begitu kencang.
awalnya masih agak sedikit. Nah, kita merasakan itu sebagai jeda, padahal itu sebetulnya sudah keluar, napas masuk keluar. Nah, kalau saya pikir kalau misalnya jedanya itu tidak terasa, tidak usah terlalu untuk dicari. Yang kita ini perhatikan saja yang ini, yang terasa saja. Ya, yang terasa. Yang jelas itu ada jeda. Nah, begitu juga waktu keluar lalu beralih ke pindah ke napas masuk, itu juga pasti ada jeda juga. Kira-kira penjelasan ini memadai? Ya. Soalnya pertanyaan dikirim ke Zoom, Bante. Iya. Dari Supriyati. Ya. Belum ada respon lagi dari Zoom-nya. Oke. Ya, oke. Nanti saya mau bertanya, biasanya bagusnya kalau kita sebelum meditasi pagi itu kita chanting atau meditasi dulu baru chanting ya, Bante? Saran dari Bante. Soalnya saya biasanya, habit saya ya, kebiasaan saya itu, saya biasanya Namo Tassa Bhagavato, saya lafalkan 3 kali, terus saya langsung lanjut meditasi sih. Jadi langsung setel alarm 30 atau 45 menit, tergantung saya bangunnya jam berapa. Kemudian saya tutupi dengan patidana. Jadi simple banget, Bante. Jadi saya seperti merasa waktu yang tersedia. Misalnya kalau waktu yang tersedia itu ya sekitar 45 menit, ya berarti kita sudah sebetulnya tidak punya. Sedangkan kita mau meditasi 45 menit. Ya, jadi berarti kita sudah tidak mempunyai waktu lagi untuk berlatih untuk chanting gitu, untuk membaca parita. Tapi kalau misalnya kita mempunyai waktu 1 jam, lalu kita meditasinya 45 menit, ya berarti kita masih mempunyai waktu 15 menit untuk meditasi. Nah, untuk membaca parita. Ya, kita masih mempunyai waktu 15 menit untuk membaca parita. Nah, pembacaan paritanya itu bisa. Ada sejumlah orang, dia merasa kalau sudah membaca parita, sebelum meditasi dimulai, itu dia baca parita dulu, nanti meditasinya itu bisa lebih tenang. Tapi ada juga yang merasa lebih enak kalau setelah meditasi selesai, baru dia baca parita. Jadi tergantung masing-masing orang. Ya, jadi kita tidak bisa melakukan sejenis generalisasi gitu. Ya. Bante, kalau misalkan baca parita itu parita yang Bante sarankan apa? Soalnya parita kan sepertinya panjang banget. Maksudnya the simplest one untuk kita wanita karir. Maksudnya yang paling simple aja. Maksudnya paling kewajiban, maksudnya is a must gitu. Apa parita apa yang mungkin dari Bante sarankan? Ya, Namo Tassa, lalu Tisarana, lalu Sacakiriya Gata, lalu mungkin Karania Metta Sutta atau Manggala Sutta. Ya, setelah itu ya langsung patidana. Saya pikir itu sudah 15 menit. Cukup banyak ya Bante yang mau dibaca. Oh, tidaklah. Itu sedikit. Sedikit. Itu hanya 15 menit ya. Hanya 15 menit kok itu. Karania Metta Sutta itu tidak butuh waktu terlalu banyak. Paling 5-7 menit rasanya selesai. Ya. Berarti disarankan 15 menit chanting ya, meditation ya. Ya, kalau waktu yang tersedia 1 jam. Ya, kalau waktu yang tersedia 1 jam dan meditasinya sekitar 45 menit. Ya. Tapi kalau tutup dengan patidana ya Bante ya. Ya. Kalau misalkan waktu limit. Oke, baik Bante, ini ada Bu Fonicia yang raise hand. Silakan Bu Fonicia untuk ini unmute. Oke, silakan Bu Fonicia. Selamat malam Bante. Ya. Terima kasih Yuli. Ini saya mau tanya, kalau ini kan saya kalau meditasi malam atau baca parita itu di kamar Bante. Perlu tidak ya Namakaragata? Menurut saya boleh saja. Ya. Namakarapatha ya. Maksudnya itu arahan sama Sambuddho. Iya, ya. Ya, mungkin tidak perlu ya. Langsung Namo Tassa saja. Namo Tassa ya. Kan Namo Tassa ya kalau
patung Buddha atau gambar Buddha, ya kita membayangkan aja di depan kita itu ada Buddha, lalu kita memberikan penghormatan kepada beliau gitu. Iya, biasanya begitu. Saya Ya. juga selama ini selalu nama Karagata, terus saya pikir-pikir, tapi saya kadang-kadang membayangkan ada rupang di depan, tapi saya pikir lama-lama pikir mendingan kayaknya nggak perlu deh. Iya. Karena biasanya kalau mengucapkan nama Karapatha itu biasanya kita bersujud. Ya, sedangkan di dalam kamar biasanya tidak ada patung Buddha kan. Jadi kita tidak bersujud, ya udah cukup namo tassa saja. Langsung langsung Bante. Ya. Kalau itu kayak Buddha yang baca-baca itunya kayak Karomase itu perlu nggak ya? Oh, itu tidak perlu. Itu ya? kalau rame-rame mengajak, ya kalau rame-rame begitu. Ya, handa mayang begitu. Ya, marilah kita ini. Ya. Kalau sendirian, ya mau ngajak siapa? Sering baca langsung sih juga. Cuma saya pikir kayaknya nggak perlu. Cuma pikir biar nggak salah, bagus ya tanya tadi. Kalau saya tuh baca parita sampai selesai dulu, baru meditasi, nggak apa-apa ya Bante? Ya, jadi tergantung masing-masing pribadi. Jadi ada yang suka baca parita dulu, baru meditasi. Ada yang suka meditasi dulu, baru baca parita. Ada yang nggak baca parita, meditasi saja. Ya. Di wihara gitu kan, baca parita kan sampai nggak sampai patidana. Meditasi dulu, terus selesai meditasi baru penutup. Mungkin saya lanjut lagi pertanyaan pribadi ya Bante ya. Biasanya kalau meditasi pagi itu kan memang saya pribadi sering sendawa. Saya nggak pernah hitung sih Bante sendawa itu berapa kali. Terus setelah sendawa itu mungkin lebih kurang setengah jam atau 40 menit ya. Itu biasanya, maaf ya Bante, ada buang angin. Itu apakah memang demikian atau gimana? Maksudnya alami atau apa? Atau memang proses alami atau gimana Bante? Silakan Bante. Ya, tidak semua orang mengalami itu, tapi kalau misalnya sendawa atau buang angin, ya nggak apa-apa, buang angin aja. Ya, itu adalah proses alamiah kok. Ya, jadi tidak usah ditahan gitu. Jadi malah itu nanti bisa mengganggu meditasinya. Ya. Apa itu karena badan saya anginnya terlalu banyak ya, makanya prosesnya keluar dari sendawa sama atas bawah pun. Ya nggak usah terlalu banyak dipikirkan kenapa bisa begitu ya. Ya, jadi biarkan saja. Ya, kalau pengen sendawa ya sendawa. Ya, nggak apa-apa. Ya, baik Bante, ini ada partisipan dari Zoom yang resign, silakan Saudara Dita Dama di-unmute. Terima kasih. Mohon turn on video ya, thank you. Saudara Dita Dama. Terima kasih host. Malam Bante. Ya. Bante, perkenankan mohon dijelaskan bagaimana caranya melatih indria samwara ya Bante untuk seorang meditator ya. Walaupun memang kelihatannya mungkin bisa dikasih penjelasan dengan jelas apakah indria samwara itu dan apa yang dapat kita lakukan dalam keseharian Bante. Karena kelihatannya indria samwara ini membantu pelatihan meditasi Bante. Terima kasih Bante. Secara harafiah indria samwara itu artinya pengendalian indria kita. Samwara itu artinya pengendalian. Ya, pengendalian indria kita. Sebagaimana kita ketahui di dalam Dhamma kita mengenal ada 6 jenis indria. Ya, 6 indria, 6 indra atau indria. Indra penglihatan, indra pendengaran, indra penciuman, indra pengecapan, indra sentuhan, dan indra batin. Ya. Nah,
Pengendalian indera penglihatan, misalnya, ya, seringkali kita mempunyai keinginan untuk mata ini ingin lihat kemana-mana. Nah, misalnya kita bisa mengerem mata ini supaya jangan terlalu liar, gitu. Jangan terlalu liar. Nah, itu artinya itu adalah pengendalian indera mata kita. Itu termasuk dalam kategori indria samwara. Nah, begitu juga pendengaran, ya, pendengaran, ya. Jadi kita cenderung misalnya pengen dengar musik, ya, kita kendalikan keinginan itu, ya, tidak mendengarkan musik, ya. Begitu yang lain-lainnya. Nah, indera pengecapan, indera penciuman, indera sentuhan itu juga mirip-mirip. Nah, sekarang yang sedikit berbeda itu adalah indera batin. Nah, ini memang tidak mudah, ya, tidak mudah. Sebetulnya indera penglihatan, ya, pengendalian indera penglihatan itu juga tidak mudah sebetulnya. Tapi yang tingkat kesulitannya lebih besar lagi itu adalah pengendalian indera batin. Maksud itu pengendalian indera batin itu adalah bahwa kita mampu mengendalikan batin ini tidak lari ke sana kemari. Maksud itu kita mampu mengendalikan batin ini tidak sampai melamun, ya, berkhayal. Nah, itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Ya. Jadi bisa dengan cara, ya, misalnya perhatian kita ditujukan ke satu objek saja, ke napas, sehingga indera ini tidak lari ke sana kemari, atau bisa juga perhatian kita ditujukan ke batin itu sendiri, sehingga begitu muncul pikiran, muncul lamunan, nah, kita langsung segera menyadarinya. Kita segera menyadarinya dalam waktu cepat. Kira-kira itu yang dimasukkan dengan indera samwara. Nah, perkenankan Bante yang pertanyaan kedua, kalau disambung dari indria samwara, samra, ini bagaimana linkage-nya Bante? Kan katanya indria samwara, nah setelah itu ada sati sama jagaria. Nah, itu bagaimana linknya itu dalam untuk seorang meditator Bante? Mohon dijelaskan. Itu bukan sambung. Itu juga dilakukan secara bersamaan. Bersamaan. Ya, sati dan jagara. Ya, sati kita selalu ingat. Ya, kita selalu ingat untuk menyadari atau untuk memberikan apa yang terjadi pada batin atau jasmani kita. Jagara itu sejenis kita terus, ya, terjaga. Kita terus menerus, ya, waspada. Nah, jadi kalau sati dan jagaria itu dihubungkan dengan pengendalian indera. Ya, misalnya waktu walaupun misalnya kita sudah kendalikan penglihatan kita, tidak lari ke sana kemari. Tapi sewaktu mata kita dibuka, pasti tetap ada melihat sesuatu. Nah, ketika terjadi kontak antara mata sama objeknya, ya, kita juga waspada. Ya, kita juga waspada munculnya kotoran batin. Ya. Munculnya kotoran batin. Yang paling ideal, ya, seperti yang dikatakan oleh Sambuddha di dalam kemarin Bahia Sutta, ya. Bahia Sutta bahwa istilahnya ketika melihat, sekedar melihat itu, ya. Ya, sekedar melihat. Jadi ketika mendengar, ya, hanya sekedar mendengar. Maksudnya itu kita melihat hanya sekilas saja, ya. Jadi kita tidak sampai terlalu mendetail.
Karena kalau terlalu mendetail, selalu sampai muncul persepsi terhadap objek tersebut. Ya, maksudnya itu persepsi sebetulnya waktu kita begitu melihat suatu objek sudah muncul persepsi. Tapi prosesnya itu bertahap. Awalnya kita hanya persepsinya hanya satu benda. Kita hanya tahu ada satu benda. Lalu pelan-pelan berkembang, makin persepsinya itu makin detail. Nah, jadi diusahakan persepsinya itu tidak usah terlalu detail, hanya sekilas saja, ya. Jadi belum muncul persepsi bahwa oh ini adalah ini adalah makanan, ini adalah benda yang indah gitu. Belum sampai ke sana, hanya sekedar tahu ada objek begitu. Ya, jadi itu yang dimasukkan dengan melihat hanya sekedar melihat saja. Jadi biasanya kalau melihat hanya sekedar melihat itu tidak akan begitu memunculkan kotoran batin. Tapi kalau misalnya sudah sampai melihat itu sampai ke detail-detailnya, sampai mempunyai persepsi yang sangat detail, misalnya oh ini adalah makanan enak, ya, oh ini adalah singkong goreng misalnya. Nah itu bisa memunculkan kotoran batin. Ya, jadi oleh karena itu hanya sekedar melihat saja. Tapi memang ini tidak mudah untuk dilakukan. Tapi ya itu kira-kira link ya kaitan antara jagaria, sati dan indra samwara. Ya, indra samwara. Indra samwara kita mencoba untuk supaya mata ini tidak terlalu lihat, mungkin mencegah timbulnya kotoran batin. Begitu juga ke indera yang lainnya, indera pendengaran, penciuman, pengecapan, dan lain-lain. Kira-kira memadai jawaban saya? Jadi jagaria itu satu proses semuanya lah, tetap terjaga. Oh, waspada. Ya. Dan dari Saudara Rudi Hartono, silakan di-unmute. Ya, silakan. Apa jadi kayak mundur apa gimana? Jadi seperti hilang gitu. Maksudnya itu kecapean lantas ngantuk atau menjadi gelisah begitu. Semacam kayak gak tenang gitu kan. Jadi seperti kayak gimana ya? Tetap durasinya saya tidak kurang tetap. Cuma tidak seperti biasanya. Jadi Oke. Biasanya tidak tenang itu bisa karena ada sesuatu yang yang kita pikirkan. Ada sesuatu yang kita merasa kita ingin melakukannya. Atau ada sesuatu yang sangat penting yang membuat kita itu terus-menerus memikirkannya. Nah, jadi supaya bisa kembali tenang, ada beberapa cara. Satu adalah kita tahu dulu sebetulnya yang mengganggu pikiran kita itu apa. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu kita, ada hal-hal, ada urusan penting yang perlu kita segera selesaikan, ya perlu ngomong ke diri kita. Ini saya sedang mau meditasi, ya. Jadi untuk sementara semua urusan yang mendesak itu untuk sementara saya letakkan dulu, saya singkirkan dulu. Nanti selesai meditasi baru saya pikirkan lebih lanjut atau saya akan selesaikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita sudah mampu melakukan citta nupassana, kita sudah mampu menyadari pikiran-pikiran yang muncul dan mampu mengendalikan pikiran yang muncul. Nah, itu begitu muncul pikiran itu kita segera menyadarinya. Atau kalau misalnya belum mampu untuk melakukan citta nupassana, oke, kita pakai objek yang lebih kasar. Ya, kita pakai objek yang lebih kasar, misalnya awalnya kita anapanasati, ya itu agak halus, ya. Nah, kita pakai yang lebih kasar dari anapanasati itu, yaitu kita ke pengucapan kata-kata atau ke pengucapan kalimat.
Atau mau lebih kasar lagi, ya itu melakukan relaksasi, ya melakukan relaksasi, ya 3 ronde misalnya. Nah, itu mudah-mudahan itu bisa meredakan kegelisahan yang muncul atau mampu mengatasi pikiran-pikiran yang muncul. Ya, ya biasanya kegelisahan itu karena banyak pikiran. Ya, maksud ya banyak pikiran, merasa ini saya mau melakukan ini, ya dan lain sebagainya. Banyak yang dikejar gitu maksudnya berarti. Pikirannya jalan terus gitu. Iya, ya betul. Ya, jadi oleh karena itu ya bisa pakai pakai objek yang lebih kasar. Ya. Makasih ya Bante. Ya, ya. Baik, Saudara Rudi Hartono, semoga menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan dari Zoom ya, Bante. Ini ada pertanyaan dari Supriyati. Bante, mohon penjelasannya. Contoh saat minum air, bagaimana dengan nafas? Apakah benar adanya nafas berhenti sesaat, Bante? Terima kasih, silakan Bante. Sorry ya, karena baterinya sudah mau habis. Ya, nggak apa-apa, Bante. Silakan di-charge dulu. Ya, justru itu tugas Anda untuk mengamatinya. Yang terjadi pada jasmani maupun batinnya. Nah, jadi untuk itu juga biasanya diajukan pertanyaan yang kadang-kadang ya memang terasa agak janggal atau aneh. Tapi tujuannya itu supaya kalian lebih seksama lagi mengamati apa yang terjadi pada batin maupun jasmani. Ya, jadi sebetulnya tujuannya itu, ya, bukan kita mau betul-betul menjadi seorang ahli apa begitu. Retret meditasi ya, kan ada yang 15 jam ya Bante. Untuk seperti kita pemula gitu, langsung 15 jam menurut Bante gimana? Kan Ya, ada retret yang hanya kasih jam istirahat hanya 6 jam, jadi jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Jadi kita jam 3 pagi harus get ready untuk meditasi pagi gitu Bante. Menurut Bante, ya setiap retret kan memang guru pembimbingnya beda-beda, tapi seperti kita pemula apa langsung 15 jam atau ikut retret yang mungkin 7 jam dulu atau gimana, mungkin saran dari Bante. Terima kasih Bante. Kalau 15 jam berarti ada waktu istirahat sebanyak 9 jam ya. 9 jam. Ya, 9 jam. Ya, mungkin 7 jam. Berarti kalau misalnya kita beranggapan ya, itu waktu untuk tidur sekitar 6 jam. 6 jam. Berarti sisa waktu untuk makan, minum, dan lain-lain itu 3 jam. Saya pikir itu cukup ya. Cukup ya, karena jadi benar fokus 15 jam ya Bante. 15 jam itu bukan ini loh, bukan hanya meditasi duduk rasanya. Enggak, itu juga meditasi jalan kan? Ya, meditasi jalan. Ya, rasanya itu mungkin bisa saja. Ya. Ini sepertinya hanya guru tertentu saja yang Bante Utamo biasanya yang 15 jam. Ya. Memang saya tidak tahu apakah bagi seorang pemula sudah langsung diharuskan seperti itu atau dikasih sejumlah kelonggaran. Misalnya kalau baru pertama kali ikut retret ya masih bisa dimaafkan kalau kurang dari itu misalnya. Nah, persisnya saya tidak tahu ya, tapi ya kalau menurut saya sih kalau sehari 15 jam itu masih oke lah. Ya, masih oke. Sejauh ini memang fisiknya kuat ya, tapi kalau misalnya lagi ada sedikit sakit ya mungkin agak sulit sedikit ya, agak sulit ya, karena kadang-kadang juga kita butuh istirahat di sela-selanya ya. Ya, semacam pil kaget juga Bante. Ya. 15 jam. Ya. Terus istirahat semua ya. Seperti Bante bilang kan 6 jam istirahat. Jadi sebetulnya suatu kegiatan yang dilakukan secara silih, maksudnya itu secara
variasi begitu. Misalnya setelah duduk kita jalan, lalu setelah jalan kita ada melakukan aktivitas yang lain lagi, misalnya minum, makan, asal masih dilakukan dengan sati, saya nggak tahu itu masuk hitungan 15 jam atau tidak, ya, atau harus secara formal hanya jalan sama duduk saja baru dihitung meditasi. Karena seringkali ya sebetulnya waktu kita sedang makan, minum begitu, asal dilakukan dengan sati, itu sebetulnya sudah termasuk meditasi juga. Ya, jadi memang tergantung bagaimana kita mendefinisikan meditasi ini. Ya, apakah hanya duduk sama jalan saja yang dianggap meditasi? Ya, oke. Terima kasih Bante. Ini ada pertanyaan dari partisipan yang di Zoom dari Saudara Tanu Wijaya. Tuti Hotu, Namo Buddhaya, Wandami Bante, Titayano Mahatera. Selamat malam, izin bertanya Bante. Dalam melakukan meditasi, apakah selalu banyak gangguan, rasa malas, dan ada bisikan? Meditasi yang baik itu dilakukan kapan? Pagi hari atau tengah malam? Terima kasih, Anumodana Bante. Mohon penjelasan dan pencerahannya, Bante. Silakan, Bante. Iya, biasanya bagi pemula, ya, itu memang rintangannya itu ya salah satunya itu adalah malas, ya, tidak konsisten, ya, tidak malas untuk melakukannya itu secara rutin begitu, ya. Jadi kadang kadang meditasi, kadang malas, ya. Jadi misal kadang 3 hari berturut-turut bisa meditasi, tapi satu hari ya tiba-tiba malas, ya, tidak meditasi. Setelah 1 kali tidak meditasi, bisa jadi 2 sampai 3 hari lagi tidak meditasi, ya. Nah, itu yang memang sering terjadi. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua apa ya? Ada orang yang dia merasa lebih nyaman kalau dia meditasinya pagi hari, ada lebih nyaman pada tengah malam, ada yang lebih nyaman pada siang atau sore gitu. Tergantung. Jadi tidak usah ya terpaku pada satu waktu saja. Ya. Jadi sebetulnya itu fleksibel, bergantung pada setiap orang. Ya. Tapi mungkin lebih disarankan pagi, bangun, dan sebelum tidur ya Bante ya. 2 kali sehari ya Bante. Kalau saya Damatok pada sharingnya demikian. Maksudnya minimal 2 kali sehari sebelum pagi kita beraktivitas. Tapi biasanya kalau kita sudah rutin meditasi pagi, itu biasanya seperti ada natural alarm sih. Jadi kayak jam 3-an, jam 4-an itu terbangun untuk meditasi pagi. Ya. Ya, seperti ada alarm gitu. Terus nanti setelah meditasi Patidana ya tidur kembali. Ya, seperti gitu ya Bante. Bisa ada natural alarmnya. Ya. Cukup unik sih. Saya nggak pernah setel alarm sih sebenarnya. Seperti terbangun di jam 3-an, jam 4-an, jam 5-an gitu. Jadi tinggal diatur aja. Kalau misalkan sudah jam 6-an, jadinya saya Dana Bante Titayano Mahatera, terima kasih atas penjelasannya dan pencerahannya. Oke, nanti saya mau tanya, mungkin ini di luar topik meditasi ya. Kan biasanya 8 sila kan kita tidak boleh mendengar musik-musik ya Bante ya, pertunjukan atau musik ya. Misalkan contoh pas saya lagi ambil 8 sila, saya boleh latihan piano enggak? Ya, sebaiknya tidak. Tidak. Oke. Jadi memang tidak. Harus benar-benar no music at all ya. Iya. Ya agak sulit. Jadi bukan hanya mendengar. Jadi sebetulnya itu 8 sila itu bukan hanya mendengar musik, tapi juga memainkan musik. Ya. Juga misalnya menari gitu ya. Selain tidak menonton tari-tarian, dia sendiri juga tidak menari, juga tidak mengarahkan orang lain untuk menari. Berarti menemani anak saya pergi les piano, les singing juga nggak boleh ya Bante?
Kalau menemani boleh. Melihat dia bertandingan menyanyi gitu. Iya. Mungkin nggak boleh ya, Bante, nunggu di mobil aja ya. Mungkin ya boleh di dalam rumah, tapi tidak usah memperhatikan ini permainannya. Ya. Baik, Bante. Ya. Terima kasih atas sarannya. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir untuk malam hari ini, Bante. Saya cek di YouTube sama Zoom sudah ada pertanyaan masuk lagi. Oke, setelah sesi meditasi online bersama, marilah kita berbagi jasa kebajikan kepada sanak keluarga yang telah mendahului kita dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Mohon berkenan kepada Bante Titayano Mahatera untuk memimpin pelimpahan jasa pada malam hari ini. Silakan, Bante. Ya, baik, saudara-saudara sekalian, kita langsung saja ya melakukan pelimpahan jasa. Ya. Hendak mayang patidanang karomase punya sidani katassa yana nyani kata nime te sanca bhagino hontu sat tananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo ditta me ca pyadittawa anye majjatta verino satta tittanti lokasming te bumma catuyo nika pance kacatuwo kara sangsaranta bawa bahwe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimana pajananti dewa te sang niwedayu aya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awera sukajiwe. Keluarga besar Dhamma Harja Banyuwangi dan Dhamma Meta Jember mengucapkan Maha Agamodana kepada Abiwadana silisa nicang udam pacayano cattaro dhamma wadanti ayuwano sukhang balam. Sadu, sadu, sadu. Semoga sesi meditasi online bersama pada malam hari ini meningkatkan keyakinan kita pada Tri Ratna, membawa kebahagiaan dan manfaat positif dalam keseharian. Sebelum kita tutup kegiatan malam hari ini, marilah kita kembali membaca para hadirin, mohon untuk bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Aviwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sejidata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik Bante, jika Bante mau leave silakan. Terima kasih Bante atas bimbingan malam hari ini. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, selamat malam semuanya. Ya. Ya, selanjutnya kita lanjut ke slide announcement. Silakan ditampilkan host. Terima kasih.
Ya, baik. Demikianlah rangkaian acara meditasi online bersama pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi meditasi online bersama. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas pada malam hari ini. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Juliana mohon pamit.